Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu ke-16 setelah Trinitatis pada tanggal 24 September tahun 2023. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 hingga ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, kisah Nuh dan air bah bukan lagi suatu kisah yang asing bagi kita. Peristiwa air bah yang didatangkan Tuhan Allah pada zaman Nuh adalah sebuah tindakan murka Allah oleh karena keberdosaan manusia saat itu. Alkitab mengatakan bahwa di saat Allah melihat kejahatan manusia yang terjadi saat itu, maka menyesallah Tuhan Allah oleh karena telah menjadikan manusia di bumi, sehingga Tuhan mau memusnahkan semua yang telah diciptakannya itu. Tetapi di antara seluruh manusia yang ada pada saat itu, hanya Nuh dan keluarganya lah yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan untuk menyatakan kehendaknya, maka Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar sebelum terjadinya peristiwa air bah. Lalu pada waktu yang telah Tuhan tentukan, maka hujan pun turun dengan begitu lebat selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari air itu menutupi semua permukaan bumi, sehingga segala yang ada di muka bumi ini lenyap begitu saja, kecuali Nuh dan keluarganya dan setiap makhluk hidup yang telah ikut serta di dalam bahtera itu. Dan atas perintah Allah, setelah air itu berkuasa selama 150 hari, maka keluarlah Nuh dan keluarganya dari bahtera itu, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu pun keluar dari sana. Saudara yang terkasih, keselamatan dari si isi bahtera itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih-Nya yang sanggup memulihkan dunia dan seluruh isinya.
Keselamatan seisi bahtera itu adalah proses pemulihan atas seluruh ciptaan Allah. Angkatan manusia yang selama ini berbuat jahat telah punah, dan akan ada angkatan baru, yaitu dari keturunan Nuh yang setia kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, sungguh apa yang Tuhan lakukan di sana adalah wujud dari sebuah pemulihan yang sangat sempurna. Jika sebelumnya hidup manusia dikuasai oleh dosa, namun kini telah tercipta manusia yang baru, yaitu manusia yang taat dan setia, bukan lagi manusia yang bebal, yang selalu hidup dalam dosa. Jika sebelumnya mereka harus tinggal dalam bahtera dan terombang-ambing oleh karena derasnya gelombang air bah yang dahsyat itu, namun setelah semuanya surut, maka mereka kembali merasakan suatu keadaan hidup yang lebih nyaman dalam suatu kondisi kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana wujud cinta kasih Allah yang maha pengasih itu, yang tak pernah membiarkan umatnya hidup bergelimang dalam dosa, dan tak pernah mengizinkan umatnya dilingkupi rasa takut. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tinggal dalam rasa takut atau dalam rasa khawatir. Tapi pada waktu yang terindah, Tuhan menunjukkan suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Ia menuntun umat yang dikasihinya itu untuk menghidupi suatu keadaan hidup yang nyaman. Di dalam bahtera yang besar, Tuhan melindungi umat yang Ia kasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita lihat dari perikop ini adalah tindakan dari Nuh atas segala perbuatan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mendirikan sebuah mezbah, dan di sana ia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, korban ungkapan syukurnya atas segala kemurahan Tuhan yang telah memelihara hidupnya. Adapun niat untuk memberikan persembahan merupakan inisiatif dari Nuh sendiri sebagai tanda rasa terima kasihnya atas segala kebaikan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari dahsyatnya peristiwa air bah saat itu. Apa yang dibuat oleh Nuh menunjukkan hubungan pribadi yang akrab antara Nuh dengan Tuhan, dan Tuhan pun menerima persembahan Nuh. Dalam hal ini, Nuh mempraktikkan tradisi persembahan yang bertujuan untuk memelihara, memulihkan, serta merayakan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sang sumber kehidupan yang sejati. Tujuan utama kurban persembahan yang diberikan Nuh adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Allah dengan cara memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang harum menjadi tanda iman yang lahir dari perasaan yang tulus dan ikhlas. Dan atas kasih Tuhan yang diberikan bagi Nuh, Tuhan berjanji kepadanya dan kepada semua manusia bahwa tidak akan ada lagi kutukan atas manusia dan bumi yang didiami manusia itu. Hal ini menunjukkan betapa Allah sungguh maha pengasih. Ia tidak membiarkan umatnya terus dalam penghukuman. Namun tentu saja di sini juga mengandung pengajaran bahwa walaupun Tuhan telah berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan cara yang sama, itu bukan berarti manusia bebas berbuat apa yang ia mau, sekalipun itu penuh dengan dosa. Tapi manusia harus senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga firman Tuhan juga dikatakan dalam ayat 22, sebuah janji yang kekal. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam perikop ini juga dijelaskan bahwa Tuhan mengatur semua perjalanan musim di bumi ini. Sehingga selama bumi ini masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Apa yang Tuhan nyatakan di sini juga merupakan tanda kemahakuasaannya atas alam semesta, di mana kehidupan manusia dan seluruh ciptaan di tengah dunia ini senantiasa dalam genggaman kasih kuasa dan pemeliharaan Tuhan semata. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan juga yang berkuasa atas dunia dan segala yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan yang merancang agar semua berjalan dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kebaikan hidup manusia itu. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini dan sejajar dengan tema minggu ini, kita dapat merenungkan akan betapa sangat baiknya Tuhan itu bagi kita umat manusia. Sekalipun kita manusia ini berdosa, namun Tuhan selalu merancangkan jalan yang terbaik, jalan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bagi kebaikan kita. Sekalipun terpaan air bah datang menghadang, namun kasih setia Tuhan tak pernah berhenti. Ia menuntun kita dalam bahtera kehidupan sampai badai yang besar berlalu. Demikian juga perjalanan hidup yang kita jalani setiap hari tentunya tak terlepas dari apa yang namanya pergumulan hidup, yang kadangkala membuat kita bertanya-tanya mengapa hal itu harus terjadi. Tetapi di sini kita juga semakin memahami bahwa Tuhan memulihkan kehidupan umat ciptaannya menjadi lebih baik. Dunia yang dulunya dihuni oleh manusia yang hidup dalam dosa telah dipulihkan dengan dunia yang dihuni oleh manusia yang berkenan kepada Allah. Pemulihan itu tidak hanya berlangsung pada zaman Nuh, namun pada zaman kedatangan Tuhan Yesus, hidup kita juga dipulihkan dari segala dosa dan celah yang telah kita berbuat. Kita yang dulunya hidup dalam dosa dan yang seharusnya dihukum, namun oleh karena anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Dosa telah menyebabkan damai sejahtera hilang dari manusia. Dosa telah merampas sukacita dari hidup manusia. Dosa telah menimbulkan ketakutan yang dahsyat. Dosa telah membuat semua berkat dari Allah menjadi hilang. Dan kebutuhan utama manusia ialah hidupnya dipulihkan. Ibarat seorang yang sakit, butuh disembuhkan dan butuh dipulihkan. Demikian juga hidup kita dipulihkan dengan kuasa Allah, Sang Pemelihara kehidupan yang sejati itu. Dipulihkan kehidupan kita dengan Tuhan, sumber berkat yang sejati. Kehidupan kita juga dipulihkan relasinya dengan Tuhan Allah, Sang Pemelihara hidup kita. Kehidupan kita juga dipulihkan dengan sesama kita manusia. Dipulihkan relasi kita, hubungan kita dengan lingkungan alam semesta yang Tuhan jadikan ini. Lalu manusia dipulihkan untuk menerima hidup yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera. Pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan atas kehidupan umat ciptaannya. Rancangan pemulihan berasal dari Allah sendiri, bukan rancangan manusia. Allah juga yang berkarya untuk melaksanakan pemulihan bagi manusia dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, lewat karya penebusan Kristus di kayu salib yang sungguh sempurna itu, kita menerima jaminan keselamatan yang kekal. Kita menerima pemulihan yang sempurna. Allah sungguh memulihkan kita, bukan tanpa tujuan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk memulihkan hidup kita, tentunya memiliki tujuan yang agung dan mulia, yaitu supaya kita menerima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai kehidupan boleh dahsyat. Badai itu boleh mengombang-ambingkan bahtera kehidupan kita. Namun biarlah bahtera itu terbentur oleh benda-benda yang keras. Tetapi orang yang tinggal, yang hidup dalam bahtera itu akan selamat. Bahtera itu senantiasa dinakodai oleh Tuhan Yesus, yang walaupun badai kehidupan ini terlalu besar untuk dikendalikan, tetapi Tuhan Yesus Kristuslah sumber kehidupan dan keselamatan yang sejati, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memulihkan kita, yang selalu menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu pujilah nama Allah yang agung itu, Allah yang telah memulihkan kita. Pujilah nama Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan memulihkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, sumber keselamatan yang telah memulihkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memulihkan kehidupan kami, menyempurnakan kami dengan kasih kuasa-Mu saja. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin.